Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak ibu? Semoga selalu sehat dan semangat selalu. Oke, kali ini kita bahas tentang termodinamika. Kenapa ibu bahas kembali? Karena ada beberapa kelas yang belum ibu jelaskan tentang termodinamika. Dan termodinamika ini termasuk ke mesin Carnot, mesin pendingin, adiabatik, itu belum ibu jelaskan. Oke, disimaklah video ini baik-baik. Di akhir ada latihan, tolong kalian kerjakan latihannya untuk penambahan nilai PTS kalian. Oke, termodinamika ini masuk ke PTS, jadi disimak baik-baik tentang termodinamika. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan kita tentang termodinamika. Apa sih yang dimaksud dengan termodinamika? Termo atau termos ini artinya panas. Oke, dinamika ini artinya perpindahan. Jadi kalau misalkan kita gabung, termodinamika adalah perpindahan energi panas dari suatu sistem. Catat, Ibu tadi mengatakan sistem. Apa yang dimaksud dengan sistem, Bu? Oke, sistem adalah objek yang kita amati. Apa yang kita amati? Oke, di termodinamika kita mengenal yang namanya lingkungan. Lingkungan adalah yang mempengaruhi objek atau sistem. Contohnya apa, Bu? Oke, misal kita masak air di atas kompor. Air yang di dalam panci itu sebagai sistemnya, objek yang kita amati. Lingkungannya apa? Kompornya. Kompor itu yang mempengaruhi air biar masak. Lalu, di termodinamika kita mengenal yang namanya hukum kekekalan energi. Apa rumusnya? Maka rumusnya Q sama dengan delta U plus W. Oke, di mana Q ini kalor, delta U ini energi dalam, oke, W itu sebagai usahanya. Oke, lalu ini secara matematisnya. Bagaimana secara fisikanya? Secara fisikanya, kalor yang dihasilkan dari usaha dan energi dalam sama besarnya. Misal di sini 270, maka di sini pun sama 270. Paham ya sampai di sini? Oke, kita masuk lagi. Kalau tadi kita mengenal teori kinetik gas, rumusnya Q sama dengan delta U plus W. Di sini, kalau misalkan kita mau mencari tekanan, maka rumus teori kinetik gas apa? PV sama dengan nRT atau PV sama dengan NKT. Ini kan rumusnya. Bagaimana kalau dicarinya P-nya? Maka P sama dengan nRT per V. Diingat terus rumus ini karena rumus ini selalu masuk di ujian UAS ataupun US nanti di kelas 12 ini selalu masuk. Jadi tolong diingat. P sama dengan nRT per V. Ini rumus untuk tekanan. Lanjut ya. Kita masuk ke subbab tentang isobarik. Nah, di isobarik itu artinya tekanan yang tetap. Oke, isobarik artinya tekanan yang tetap. Oke, rumusnya V per T sama dengan konstan. Diingat kalau Ibu mengatakan VT sama dengan konstan, berarti V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini rumusnya. Oke, Ibu tadi mengatakan konstan. Nah, di isobarik kita mengenal yang namanya grafik. Grafiknya, kalau tandanya panahnya ke kanan, berarti itu plus. Kalau tanda panahnya ke kiri, berarti itu minus. Paham ya? Oke, di isobarik kita mengenal yang namanya usaha. Di mana usahanya nih? Daerah yang Ibu arsir ini namanya usahanya. Ini namanya W-nya. Oke, maka rumusnya didapatnya berapa? Maka rumusnya W sama dengan P dikali delta V. Berarti W sama dengan P V2 atau VB dikurang V1 atau VA. Ini rumusnya. Paham ya sampai di sini? Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, sejumlah gas pada mulanya mempunyai volume V dan suhunya T. Jika gas tersebut mengalami proses isobarik. Oke, di sini dia mengatakan proses isobarik. Oke, di sini dia mengatakan proses isobarik.
Sehingga volumenya menjadi 4 kali semula, maka suhu gas berubah menjadi titik-titik. Maka V1-nya sebesar V, T1-nya sebesar T, dan V2-nya sebesar 4V. Ingat, kalau dia mengatakan 4 kali semula berarti 4V. Rumusnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Di mana V1 V per T1 itu T sama dengan V2 4V, yang ditanya berapa T2-nya. Kalikan silang, maka 4VT sama dengan VT2. Ya kan? Berarti T2 sama dengan 4VT per V. Mana yang dicoret berarti V-nya. Berarti tinggal 4T. Paham nggak sampai di sini? Kalau nggak paham, silakan kalian tanya di komentar. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua, ini ada grafik. Ibu gambar dulu grafiknya ya. Grafiknya seperti ini. Kalau misalkan gambar ibu sedikit jelek, maaf ya. Ini P-nya, ini ada 6, ini ada 3, ini ada 2, ada 3, ada 4, dan ada 6. Oke, grafik yang ini, tanda panahnya ke sini, di angka 2 dan di angka 4. Yang 6 di angka 3 dan di angka 6. Berarti dia ke sini dan dia ke sini. Oke, ini A, ini B, C, dan D. Soalnya, selisih usaha yang dilakukan oleh gas pada proses AB dan CD adalah, maka kalian cari dulu, kalian ketahui dulu, ya kan? Berarti ini V1, ini V1, ini V2, dan ini V2. Ini PCD, ini PAB, ya kan? Oke, masuk ke sini, berarti W sama dengan P delta V. Berarti W sama dengan P, V2 dikurang V1. W sama dengan, kita ambil yang AB dulu ya. Berarti P-nya 3, P-nya 6 ya. P-nya 6, Ibu hapus dulu sebentar. Oke, berarti P-nya 6, V2-nya 6 dikurang 3. Berarti 6, 3 sama dengan 18 Joule. Untuk VCD-nya berarti WCD sama dengan P delta V. Berarti W sama dengan P-nya berapa? 3 V, sorry. Kita inin dulu ya satu-satu biar kalian nggak bingung. Oke, Ibu satu-satukan dulu biar kalian nggak bingung. Berarti W sama dengan P V2 dikurang V1, ya kan? Berarti W sama dengan 3, 4 dikurang 2. Berarti 3, 4 kurang 2, 2 sama dengan 6. Maka kita mencari selisihnya, maka WS sama dengan WAB dikurang WCD. Maka WS sama dengan WAB-nya 18 dikurang 6. Maka 18 dikurang 6, 12 Joule. Paham nggak sampai di sini? Tolong dicatat ya. Oke, kita masuk ke isohorik. Ya kan? Kita masuk ke isohorik. Kalau tadi kita belajar tentang isobarik, kali ini kita belajar tentang isohorik. Kalian masih ingat ya, isohorik itu volumenya yang tetap. Kalau volumenya yang tetap, berarti rumusnya apa? Berarti rumusnya P per T sama dengan konstan. Oke, P per T sama dengan konstan. Berarti kalau konstan, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Oke, grafik di isohorik, dia hanya ke atas atau ke bawah, hanya itu saja. Oke, grafik di isohorik hanya ke atas atau ke
ke bawah. Oke, di sini di isohorik ini tidak ada yang namanya usaha, maka W-nya sama dengan 0. Masuk ke rumus kalor tadi, maka Q sama dengan delta U plus W. Q sama dengan delta U plus 0, maka Q sama dengan delta U. Jadi di isohorik tidak ada yang namanya usaha. Kalor hanya dihasilkan atau energi dalam hanya menghasilkan sebuah kalor tanpa adanya usaha. Itu di isohorik. Contoh soal untuk isohorik ada sejumlah gas monoatomik pada mulanya mempunyai tekanan P dan suhu T. Jika gas tersebut mengalami proses isohorik, berarti volumenya berubah menjadi 5 kali semula. Maka suhu gas berubah menjadi yang ditanya berapa T2-nya. Ini ada P1 sebesar P, T1 sebesar T, berarti ini P2-nya sebesar 5P. Kalau ada kata-kata 5 kali semula, berarti 5P. Oke, masuk ke rumusnya apa? P1 per T1 sama dengan P2 per T2, ya kan? Berarti masuk P1-nya sebesar P per T1-nya sebesar T sama dengan P2-nya 5P yang ditanya T2-nya. Berarti kalikan silang 5P kali T berarti 5PT sama dengan PT2. Berarti T2 sama dengan 5PT per P. Coret P-nya habis berarti tinggal 5T. Paham nggak? Mudah bukan untuk soal isohorik? Lanjut ya, kita masuk ke isotermal. Di isotermal ini dia mengatakan suhunya tetap. Isotermal itu suhunya tetap. Termal itu artinya suhu ya, berarti iso tetap. Isotermal berarti suhu yang tetap. Nah, di isotermal kalau dia mengatakan suhunya yang tetap, ingat lagi kita di rumus teori kinetik gas, PV sama dengan nRT. Suhunya tetap berarti nRT-nya kalian hilangkan. Berarti tinggal PV sama dengan konstan. Oke, kalau ada kata-kata konstan berarti P1, V1 sama dengan P2, V2. Ingat ya, ini rumusnya. Oke, di grafiknya untuk isotermal itu grafiknya turun ke bawah. Oke, grafiknya turun ke bawah atau melengkung seperti ini. Ini untuk grafik di isotermal. Nah, di isotermal ini daerah yang diarsir, ini adalah W-nya. Ini W-nya. Berarti di isotermal kita merujuk lagi di rumus kalor Q sama dengan delta U plus W. Q-nya itu tetap Q sama dengan delta U-nya 0 plus W. Maka Q sama dengan W. Berarti kalor hanya ada usaha tanpa energi dalam. Berarti yang lebih sempurna itu hanya di isobarik. Karena isobarik itu ada Q sama dengan delta U plus W. Oke, paham ya? Kalau isohorik itu hanya ada energi dalam tanpa usaha. Kalau isotermal hanya ada usaha tanpa energi dalam. Oke, jelas ya untuk rumus dan untuk materi isotermal. Oke, maka kalau misalkan kita gabung grafiknya dari isobarik, isohorik, dan isotermal, maka dapatlah grafiknya seperti ini. Ini grafik di barik atau isobarik. Oke, yang ini grafik di isohorik, ya kan? Dan ini grafik isotermal. Oke, didapatlah grafiknya seperti ini. Ini usahanya yang dilakukan. Oke, paham ya untuk pergabungan dari grafik isobarik, isohorik, dan isotermal. Maka grafiknya dapat seperti ini. Kita masuk ke contoh soal. Sejumlah gas pada mulanya mempunyai volume V, berarti V1-nya sebesar V, dan tekanannya sebesar P, berarti P1-nya sebesar P. Jika gas tersebut mengalami proses isotermal, sehingga volumenya
menjadi 4 kali semula, berarti ini V2-nya sebesar 4V. Maka tekanan gas berubah menjadi, berarti yang ditanya P2-nya berapa. Oke, masuk ke rumusnya, P1 dikali V1 sama dengan P2 kali V2. Maka P1 sebesar P, V2V sama dengan yang ditanya P2-nya, V2-nya 4V. Maka P2 sama dengan Vp per 4V. Maka V-nya habis ya, tinggal P per 4. Ini kalau kita P ini kan hanya P saja. Tanpa ditulis ini ada satunya, berarti 1 per 4P. Paham ya sampai di sini? Di P ini, walaupun satunya ini tidak ada, tetap kita tulis 1 atau kita sebut 1. Oke, paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada, silahkan kalian chat Ibu atau kalian komen di bawah. Terima kasih semuanya. Ini video yang Ibu buat masih di part yang pertama tentang isobarik, isokorik, dan isotermal. Oke, di part yang kedua nanti tentang mesin Carnot, adiabatik, dan mesin pendingin. Ada latihannya, tolong nanti kalian kerjakan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.